Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nars Abdul Talib. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing bagaimana cara menjawab soal-soal kasus khususnya pada keperawatan anak. Ya, langsung saja kita mulai. Jadi, soal pertama. Seorang anak laki-laki usianya 6 tahun masuk ke rumah sakit dengan keluhan demam selama 4 hari. Nafsu makannya berkurang. Sebelum sakit beratnya 16 kilo, tapi setelah sakit itu 14,5 kilogram. Selama sakit dia tidak BAB, bibirnya pucat, tampak terkelupas, kemungkinan besar karena kering. Anaknya tampak kurang bersih, tekanan darahnya 110 per 70 mmHg, nadinya 130 kali per menit, pernapasannya 28 kali per menit, kemudian suhunya 40 derajat Celcius. Apakah permasalahan keperawatan utama pada kasus di atas? A. Hipertermi. B. Nutrisi kurang dari kebutuhan. C. Konstipasi. D. Anemia. Dan E. Defisit perawatan diri. Ya. Sebelum kita menjawab soal ini, saya ingin menyampaikan tips dalam menjawab soal. Ketika rekan-rekan melihat soal, lupakan terlebih dahulu soalnya yang begitu panjang, tapi langsung fokus pada bagian akhir soal, yaitu ada pertanyaan. Nah, ini sebenarnya intinya adalah menanyakan tentang masalah keperawatan utama pada kasus di atas. Masalah keperawatan utama. Jadi pertanyaan ini ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip, kemungkinan besar mirip ya. Selain dia bertanya masalah keperawatan utama, ada yang juga menyebutkan masalah keperawatan prioritas, ada yang menyebutnya diagnosa utama, ada yang menyebutnya diagnosa prioritas. Tapi intinya sama. Kurang lebih nanti optionnya akan seperti di bawah. Jadi kembali lagi, kalau kita telah melihat pertanyaannya, kita sudah lihat pertanyaannya, oh pertanyaannya tentang diagnosa. Langsung ke poinnya. Jadi sebelum rekan-rekan membaca soalnya yang panjang di atas, dari eh, dari pertanyaannya langsung, yang fokus pertanyaannya apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas, langsung lihat pilihannya, multiple choice-nya. Kita lihat yang pertama, ada hipertermi, demam ya, hipertermi atau demam. Apakah di atas ada data pendukungnya? Ternyata ada. Dia demam selama 4 hari, kemudian ada suhunya naik 40 derajat Celcius. Sudah demam tinggi ya. Nah, ada data pendukungnya. Kemudian kita lihat nutrisi kurang dari kebutuhan. Apakah ada data pendukungnya di atas? Kita langsung cari. Oh, nafsu makannya berkurang. Kemudian berat badannya yang tadi dari 16 kilo turun menjadi 14,5 kilogram. Ya, ada data pendukung untuk poin B. Berarti sudah dua masalah keperawatan yang kita temukan. Ada hipertermi, ada nutrisi kurang dari kebutuhan. Kemudian yang ketiga konstipasi. Apakah ada data pendukungnya? Oh, ternyata ada juga ya. Tidak BAB selama sakit. Jadi dia ternyata sudah 4 hari kurang lebih tidak buang air besar. Kemudian poin D, anemia. Di anemia, dia disebutkan ada di atas, oh ada, bibir pucat dan tampak terkelupas. Dan yang E, defisit perawatan diri, ternyata juga ada datanya di atas, yaitu anak tampak kurang bersih. Lalu, mana kira-kira yang benar? Nah, jika ingin menjawab masalah utama, berarti ada dua sumber yang harus kita acu. Sumber yang pertama mungkin bisa diingat-ingat kembali, pernah dengar namanya kebutuhan dasar manusia, hierarki Maslow, piramida hierarki Maslow. Jadi di piramida hierarki Maslow ada juga yang menggunakan 14 kebutuhan dasar manusia
Henderson. Jadi sebenarnya piramida, saya cenderung menggunakan piramida ini karena lebih gampang diingat ya. Jadi di piramida itu kebutuhan dasar pertama manusia itu adalah kebutuhan psikologis, fisiologis. Nah, inti dari kebutuhan fisiologis adalah bisa tetap hidup. Nah, sehingga saya biasanya untuk menjawab masalah keperawatan, ketika ada pertanyaan masalah keperawatan, diagnosa utama dan diagnosa prioritas atau masalah prioritas, saya cenderung merubah kalimatnya. Yang mana kira-kira kalau tidak diatasi bisa menimbulkan kecacatan atau bisa menimbulkan kematian. Sesuai tadi dengan kebutuhan pertama manusia, itu kebutuhan fisiologis. Ya, kalau saya seperti itu. Coba kita lihat di bawah. Kira-kira hipertermia atau demam kalau tidak diatasi akan merusak. Ya, sepakat ya? Bisa merusak. Mungkin belum langsung kematian, tapi bisa merusak. Nutrisi kurang dari kebutuhan, kalau tidak teratasi, apakah bisa merusak? Ataukah bisa menyebabkan kematian? Bisa, Pak. Oh, bisa. Konstipasi, tidak bisa buang air besar, apakah kira-kira langsung bisa menyebabkan kematian? Saya kira ini tidak ya. Anemia? Anemia bisa saja kalau terjadi pendarahan yang masif. Pendarahan yang cukup parah ya. Tapi kalau tidak, saya kira tidak langsung menimbulkan kematian atau kecacatan. Karena banyak yang orang di luar sana juga mengalami anemia, tidak langsung ada masalah. Kemudian defisit perawatan diri. Apakah ada orang yang tidak mandi langsung mati? Apakah ada orang yang tidak mandi tiba-tiba jadi cacat? Nah, sehingga kalau saya pribadi, poin C, D, dan E saya buang. Sehingga sisa tersisa hipertermi atau nutrisi kurang dari kebutuhan. Ya. Kira-kira menurut rekan-rekan yang mana? Bisa jawab hipertermi, bisa jawab nutrisi kurang dari kebutuhan. Oke. Kalau ditimbang yang mana yang paling berat, yaitu jatuh pada demamnya. Ya. Jadi dibandingkan dengan nutrisi kurang dari kebutuhan, demam lebih berbahaya. Ya. Karena pada keadaan demam itu bisa meningkatkan bisa menyebabkan terjadinya perubahan metabolik dalam tubuh. Banyak yang dirubah. Jadi setiap peningkatan 1 derajat Celcius itu akan meningkatkan kebutuhan oksigen 10-12%. Akan meningkatkan instabilities water loss 10%. Serta bisa meningkatkan produksi gula dan pengeluaran asam amino. Demam dapat menimbulkan dehidrasi yang mengganggu keseimbangan elektrolit yang juga berujung pada kerusakan jaringan. Ya. Jadi pada kasus ini jika dibandingkan hipertermi dengan nutrisi kurang dari kebutuhan, hipertermi lebih cenderung menjadi prioritas utama. Nutrisi kurang dari kebutuhan bisa dilihat di atas, nafsu makan berkurang. Berarti dia tetap makan cuma kurang. Artinya tetap ada suplai masuk. Sedangkan hipertermi tidak bisa dilakukan apa-apa, harus dilakukan penanganan segera. Jadi dalam kasus ini, hipertermi cenderung lebih tepat. Mungkin kalau kita hubungkan dengan beberapa kasus yang ada, bisa dilihat barangkali ada beberapa di lingkungan kita yang karena demam waktu kecil akhirnya cacat waktu dewasa. Ya, misalkan tangannya kaku menjadi kaku karena beberapa yang saya temui, ada tangannya menjadi kaku, jalannya menjadi tidak normal seperti biasanya. Ini pengaruh demam yang tidak diatasi dengan baik saat kecil. Ya, jadi pada kasus ini hipertermi lebih tepat. Ada yang benar tadi tebakannya?
Ya, walaupun benar tebakannya harus tetap di bagaimana kita temukan logisnya. Ya, ada soal yaitu sama, cuma pertanyaannya berubah. Ya, pertanyaannya, apakah intervensi ke proton utama? Kira-kira menurut rekan-rekan, apa intervensi ke proton utamanya? Silakan dijawab di kolom komentar, diberikan alasannya. Supaya kita tahu, oh ternyata begini pola pikirnya teman-teman. Nanti kita luruskan bersama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.